Selamat pagi saudara-saudari semua. Hari ini kita melihat 2 Tawarik pasal 14 disampaikan oleh Pastor Joas. Kita melihat raja yang baru, dan Asa sangat ada kespesialan sebab generasi sebelumnya dan sebelumnya lagi di depan dua raja ini mereka tidak melakukan yang benar di mata Tuhan. Sampai di raja ini, baik di dua raja atau dua Tawarik, dia raja yang baik. Dia membuatkan contoh yang baik bagaimana harus kita mengikuti Tuhan dan bagaimana menjadi orang yang benar di mata Tuhan. Dan berlatar belakang tidak mudah, kakek buyutnya itu Rehabeam, kemudian sampai di kitab raja-raja mengatakan bahwa dia tidak seluruhnya mengikuti Tuhan dan dia tidak terus untuk mencari. Akhirnya dia kerajaannya menjadi lemah. Kemarin waktu kita membaca Abia, dia mengikuti Tuhan, bagaimana dia meraih kemenangan sehingga hari-harinya, kemudian hari-harinya yang pendek kebanyakan menyatakan kelemahan dalam hidupnya. Kalau kita adalah Asa, dua generasi kita sebelum memiliki juga permasalahan ini, tidak bisa serius untuk mengikuti Tuhan. Bagaimana dengan tanggapanmu? Dan Asa mempunyai kesusahan. Ayahnya dia mengalahkan kerajaan utara Israel. Kalau kamu dalam generasi ini, mungkin di dalammu juga ada menghadapi pergumulan. Jalan saya seharusnya bagaimana harus saya lalui? Sepertinya ayah saya pernah berhasil. Apakah saya mencontohkan dia? Bahkan dikatakan nenek moyang mereka, Abia awalnya telah memusnahkan berhala-berhala, tetapi dia terjatuh. Dan Asa, ini yang harus ia hadapi dan juga yang harus kita hadapi. Dalam kita jalan mengikuti Allah, ada kalanya di depan kita tidak dapat mengikuti yang tidak dapat kita pelajari. Mungkin di tempat kerjamu, apakah sungguh ada pemimpin rohani yang dapat diteladani? Itu belum tentu. Dan bagaimana menggunakan hidup sendiri dalam mengikuti. Kita hari ini melihat kehidupan Asa dengan tema bersandar pada Allah, mendapatkan damai, kelemahan menjadi kekuatan. Di sini ada dua kali Asa berbicara. Pertama di ayat ke-7, dia di situ untuk memanggil orang Yehuda. Mari kita harus mencari Tuhan Allah. Dengan mencari Tuhan Allah kita mendapatkan kemenangan. Kemudian ayat 11, Asa berseru kepada Tuhan, hanya Engkau, tak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Dalam dua garis ini kita menelusuri bagaimana kita mencari bagaimana yang benar di mata Tuhan. Di mata Tuhan apa itu yang benar? Seringkali kita berbagi bahwa kita harus jujur,
kita harus integrasi itu baik dan benar. Itu keputusannya bagaimana. Dalam 2 ayat kita mempunyai 2 kunci. Itu ayat pertama, ayat 1 sampai dengan 8. Damai oleh karena mencari Allah. Bagaimana bisa mendapatkan damai? Pertama, kemudian Abia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, lalu ia dikubur di kota Daud. Maka Asa anaknya menjadi raja menggantikan dia. Pada zaman pemerintahannya negeri itu aman selama 10 tahun. Dia sepertinya satu kesimpulan kecil. Setelah menjadi raja, negerinya aman 10 tahun. Dan bagaimana mendapat aman dalam 10 tahun? Kemudian di belakang dikatakan Asa melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan Allahnya. Dia menjauhkan, memecahkan segala mesbah-mesbah asing, bukit-bukit pengorbanan. Dan ini mesbah-mesbah didirikan orang asing? Belum tentu, sebab ini juga didirikan oleh nenek moyang mereka yang sebelumnya. Tapi dia bangkit untuk memecahkan tugu-tugu berhala, memecahkan tiang-tiang berhala. Dan bahkan di ayat keempat, ia memerintah orang Yahuda supaya mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka dan mematuhi hukum dan perintahnya. Ia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan perdupa-dupaan dari segala kota di Yehuda, dan kerajaan aman di bawah pemerintahannya. Ini satu hukum karma, bagaimana mendapatkan aman, yaitu dengan mencari Allah. Dan bagi orang-orang kembali dari pembuangan pun sama, mereka pun ingin aman, ingin damai, dan bahkan mereka merasa sendiri pun ada aman. Akhirnya mereka bisa lepas dari jajahan orang asing dan kembali ke negeri mereka, dan bisa membangun kota mereka dan bait suci mereka. Tetapi di sini pengarang mengingatkan rakyat masa itu, kamu hari ini mendapatkan aman oleh karena Tuhan. Oleh karena 70 tahun kita ditawan di pembuangan, kita mencari Allah. Nabi-nabi terus diseru berseru, pada harinya genap hati orang-orang bertobat, dan sehingga mereka kembali ke negeri mereka sendiri dan mendapatkan aman. Jadi ayat ke-6, karena negeri itu aman dan tidak ada yang memerangi di tahun-tahun itu, ia dapat membangun kota-kota benteng di Yehuda. Tuhan telah mengaruniai keamanan padanya. Oleh karena kita terbalik akan hukum terhadap karma, mengapa mendapatkan aman? Karena kita ada kubu pertahanan, negara kita kuat, dan juga generasi kita sebelumnya, mereka yang sejati jadi negara aman. Tetapi Asa dia sangat paham kunci untuk negerinya aman, bukan karena dia punya kepandaian, bukan karena kota memberi benteng-benteng kubu pertahanan, tetapi dia tahu Tuhan yang mengaruniakan keamanan kepadanya. Dan di ayat ke-7, ayat yang sangat penting, di ayat ke-7 katanya kepada orang Yehuda, mari kita memperkota kota ini dan mengelilingi dengan tembok beserta menara-menara, pintu-pintunya dan palang-palangnya. Negeri ini masih dalam tangan kita, karena kita mencari Tuhan Allah kita, dan Ia mencari kita serta mengaruniakan keamanan kepada kita di segala penjuru. Maka mereka melaksanakan pembangunan itu berhasil. Jelas mendapatkan keamanan itu dari Allah, dan dia tahu sekarang tempat ini menjadi milik mereka, kan satu union
dan negeri ini masih di dalam tangan mereka karena mereka mencari Tuhan. Sekarang menjadikan mengatakan awal belum lama ini ada seorang remaja karena dia sakit di opname yang penyakitnya tidak bisa dipahami, tidak tahu kenapa dalam hidupnya dia selalu bertanya, Tuhan, mengapa engkau berbuat demikian bagiku? Kemudian waktu dia misi jangka pendek, dia berkata, imanku sangatlah lemah dan dalam pergumulan. Bagaimana saya harus terus percaya kepada Allah ini? Perkara ini bukan perkara anak muda. Saya sendiri pun, saya pun bisa pada hidup menghadapi kesusahan. Kita sering bertanya pada Tuhan, apakah kamu lagi bercanda padaku? Dan merasa ini oleh karena perbuatan Tuhan. Tapi bagi Asa, kebijaksanaan berbeda pada kita. Dia berkata, negeri ini masih di dalam kita karena kita mencari Tuhan Allah kita. Dari sini kita bisa ambilkan satu kesimpulan, kita mempunyai kesehatan karena kasih karunia Tuhan, dan kita memiliki segalanya juga karena kasih karunia Allah. Tapi kalau kita tidak kehilangan semuanya, kita bisa menyalahkan Tuhan. Tapi Asa, dia tahu dalam situasi yang tidak aman, tetap sebab keadaan kita sebelumnya memang kacau. Tapi jelas lagi, sejak Adam berdosa, negeri telah dikutuk, bumi telah kehilangan urutan dan dalam kacau. Bala orang akan sakit, hubungan dengan sesama ada perpecahan, negara antar kerajaan akan timbul perpecahan. Tapi di sini Asa mengambil kesimpulan, negeri mendapatkan keamanan karena mencari Allah. Sekarang kita mendapatkan negeri ini oleh karena segala kasih karunia Allah. Dalam ini bisa menyentuh dalam jiwa kita. Di dalam setiap keputusan yang diambil oleh raja, ia mengambil keputusan melakukan yang baik dan benar di mata Tuhan. Saudara, semua kita harus melihat hidupnya Asa. Negeri ini masih dalam tangan kita karena kita mencari Tuhan Allah kita. Dan dalam arti lain, kalau kita tidak mencari Allah, negeri tidak akan menjadi milik kita. Kita akan runtuh di bawah tangan orang Israel. Terus cari Allah, terus mencari keamanan dikaruniakan oleh Allah. Teruslah cari Dia. Saudara semua, di dalam keputusan hidup kita, teruslah kita untuk mencari Tuhan. Kita mudah menggunakan perasaan kita mengambil keputusan dan menggunakan perasaan kita untuk percaya Allah. Tetapi di pasal ini mengingatkan aku, kita harus tahu bahwa apa yang kita miliki itu semua dari Allah. Walaupun dalam hidup akan menghadapi yang tidak damai, tidak aman, tetapi kalau kita terus mencari Dia, kita akan mendapatkan keamanan. Dan di sini kita mencari Allah. Apakah kita tidak perlu melakukan sesuatu di dalam damai Allah? Kita setia untuk melakukan apa yang Tuhan, pekerjaan yang dari Tuhan diberikan kepada kita. Bukan kita dengan bersuka tenaga untuk menjadikan baru kita mendapatkan damai, atau kita dengan berusaha payah, atau di tempat kerja kita terus berusaha bergiat mendapatkan keamanan atau damai. Tetapi
kita mencari Allah, semua kita terus mencari Allah, Allah akan memberikan keamanan bagi kita. Kemudian dalam pasukan Asa yang dari Yehuda berjumlah 300.000 orang yang membawa perisai besar yang tembok, yang dari Benyamin jumlahnya 280.000 orang membawa perisai kecil sebagai pemadah. Mereka semua pemanah-pemanah yang gagah perkasa. Dalam kitab Samuel ada dikatakan bahwa orang Benyamin mereka adalah pemanah yang mahir. Di sini bukan hanya orang dari suku Yehuda, tetapi ini juga bangsa Benyamin, suku Benyamin. Mereka bangkit bersama menjadi pertahanan. Di depan dikatakan pasukan dari Asa ada di sini 300.000 lebih orang. Bagaimana dia mendapatkan jumlah yang begitu besar? Karena dia mencari Allah. Pada saat dia mencari Allah, orang-orang akan bangkit, orang akan ikut serta. Saudara semua, dalam situasi apapun, kita tahu orang-orang sangat penting. Mungkin di arah kita ada waktu kamu masuk di sekolah universitas, bagaimana saya mendapatkan rekan rohani di tempat kerja, lebih lagi kita mempunyai pendamping. Bagaimana mendapatkannya? Yaitu carilah Tuhan, seperti yang dikerjakan Asa. Orang-orang pada saat mencari Allah, orang-orang akan bangkit ikut serta. Para pahlawan-pahlawan gagah perkasa juga ikut serta. Ini karena karunia Tuhan. Kemudian kita ayat 9 sampai 15. Damai tidak selamanya. Bukan berarti kamu mencari Allah selamanya ada aman, tetapi kita harus terus mencari. Jadi waktu negerinya aman 10 tahun, ayat 9, Jera orang Ethiopia itu maju berperang melawan mereka dengan tentara sebanyak 1.000.000 orang dan 300 kereta. Ia sampai di Maresa. Pada saat itu Yehuda menghadapi peperangan antara Israel Utara. Sebelah selatan juga ada tentara Ethiopia yang datang menyerang. Kemarin dikatakan utara ada 500.000 kepala tentara. Di sini mengatakan pasukan dari Ethiopia ada 1.000.000 orang, dan Asa pun maju menghadapi. Kemudian Asa berseru kepada Tuhan, "Ya Tuhan, selain daripada Engkau tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat." Pada saat saya membaca teks yang asli, sesungguhnya mempunyai makna yang lebih dalam lagi. Bukan hanya berkata Allah menolong yang lemah terhadap yang kuat. Di teks asli di sini dikatakan tidak ada yang dapat menolong yang bagimu, tidak ada perbedaan. Baik kamu menolong orang yang kuat dengan terjemahan, tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Yang lemah, yang tidak punya kekuatan, artinya Tuhan pertolonganmu tidak membedakan. Ada orang banyak uang yang banyak menjadi kekuatan. Ada orang yang tidak punya power, itu menjadikan kelemahan. Tapi Tuhan, Engkau menolong
seseorang bagimu tidak ada bedanya. Dalam ayat ini membawa makna bagi apa? Bagi kita. Pada masa itu pada kerajaan mereka diruntuhkan, apakah mereka sungguh percaya bahwa Allah bisa menolong mereka? Belum tentu. Mereka lebih percaya kalau aku punya kekuatan, Tuhan akan lebih banyak menolong aku. Kalau aku tidak mempunyai kekuatan, sedikit modal pun tidak ada. Rupanya untuk percaya kepada Allah, pertolongan Allah itu sangat sulit. Bahkan kita di dalam gereja, mungkin kita juga akan berpikir seperti di Hong Kong, Allah menggunakan gereja 611 di drama Hari Raya Pondok Daun. Banyak orang bersyukur kepada Allah. Bahkan saya melihat ada teman-teman baru yang datang di tempat ini. Dia sebagai juga dia belum percaya Tuhan. Sampai di tempat ini dia melihat drama itu. Dia melihat drama yang baik, artis yang baik, lagu-lagu juga baik, dan akhirnya dia gereja 611 kaya. Ini kesimpulan dari seorang. Sebab kamu punya uang, sebab kamu memiliki segalanya, maka apa yang kamu perbuat, pekerjaan itu sangat baik. Sepertinya Allah sangat menyertai. Tetapi yang dilihat oleh manusia itu uang. Karena kaya, jadi bisa mendramakan drama yang begitu baik. Kalau kita nanti ada para pendeta berkulit putih hitam, mereka akan diutus untuk mendirikan gereja pohon kehidupan. Mungkin modal bagi mereka berbeda. Apakah Allah akan menolong mereka? Dan apakah kingdom artis yang mereka pertunjukkan dapat melihat hadirat Allah? Saudara ini mengatakan yaitu dari lapis gereja dan melihat dari kehidupan kita, apakah kita sungguh percaya, baik kita punya modal atau tidak punya modal, pertolongan Allah tidak ada bedanya, semuanya sama. Seberapa banyak modal yang sekarang kita miliki, pada saat pertolongan Allah datang, orang akan melihat kemuliaan Allah. Saudara semua, di dalam poin ini kita memberi semangat bagi kita. Jangan melihat kekurangan kita sendiri, jangan melihat diri kecil dan lemah. Pertolongan Allah itu sama. Pada saat kita mencari Allah, pada saat hadirat Allah datang, tidak peduli apa yang ada di dalam, seberapa yang ada pada kita. Kalau kamu orang yang menanam saham, kamu merasa seberapa modal yang kamu tanam akan mendapatkan laba yang sesuai dengan yang kamu tanam. Tetapi dari asa kita melihat, kita bisa menerobosi pertolongan, sebab pertolongan itu datang dari Allah. Di sini kemudian Asa berseru kepada Tuhan, ya Tuhan Allah, tolonglah kami. Tolonglah kami ya Tuhan Allah kami, karena kepadamu-lah kami bersandar. Dengan namamu kami maju melawan pasukan yang besar jumlah ini ya Tuhan. Engkau Allah kami, bukan menggunakan 580.000 pasukan, bukan menggunakan berapa besar pertahanan, tetapi dia di sini berkata dengan namamu. Dan di sini bukan kemudian di sini dengan pasukan yang besar di mata Tuhan. Mereka hanya satu perkataan dalam satu kelompok komunitas
kecil, tetapi di sini dia dengan dalam nama Tuhan, saya melawan pasukan yang besar. Jangan biarkan semua orang mempunyai kekuatan untuk melawan engkau. Dan imannya dari mana? Pada saat aku berdiri pada Tuhan, saya tidak takut orang mengalahkan saya, tetapi jangan biarkan orang mengalahkan Allah kami. Jadi kami tidak akan kalah sebab kami memilih untuk berdiri di pihak Allah. Pada saat saya membaca ayat ini, saya mengalami tahu ada Allah, ada pertolongan Allah. Tidak mempeduli akan berapa modal. Kalau saya pernah mengalami akan soal perekonomian, bahkan dibully oleh orang, tapi pada Tuhan menolong saya mencari Allah. Kembali saya menilik hidup saya tidak kekurangan. Demikian juga saya sekolah. Saya tidak masuk dalam universitas terbaik di Indonesia. Banyak orang mengira bahwa Jawa sekolah sangat pintar. Saya tidak mudah, kalau bukan karena mujizat saya pun tidak bisa masuk universitas. Waktu saya mulai bekerja, saya membawa tidak percaya diri saya untuk di tempat kerja, sebab saya tidak mempunyai latar belakang yang baik dan juga pendidikan yang baik. Tapi saya kembali mengalami dalam situasi apapun, saya berpegang pada Allah. Allah membimbing saya untuk mengatasi di dalam departemen pekerjaan saya, pendidikan saya yang paling rendah. Tetapi Allah membuatkan aku orang yang terlebih, yang pertama dinaikkan kedudukannya. Di sini mengingatkan saya bahwa negeri ini bukan milik aku tapi milik Allah. Saya tahu saya lemah, saya tidak punya power. Kalau bukan karena pertolongan Allah, saya tidak dapat berdiri menghadapi orang-orang yang kuat. Saya tidak tahu bagaimanapun kehidupan saya, seperti kehidupan Asa hari ini, Allah akan menolong kita untuk carilah Allah. Salah satu cara kunci untuk mendapatkan aman, damai. Kemudian ayat 12 dan seterusnya, tanggapan dari doa ini. Dan Tuhan memukul kala orang Ethiopia di hadapan Asa dan Yehuda. Orang-orang Ethiopia itu lari. Dalam proses pertempuran tidak mengatakan apa-apa, tapi hanya memberikan gambaran bahwa Allah di depan dan orang-orang Ethiopia dipukul kalah. Orang Yehuda meraih kemenangan, mengalami mujizat. Dan juga dikatakan bahwa pasukan dari Ethiopia, mereka dihancurkan di hadapan Tuhan. Mereka yang jumlah yang amat banyak tewas. Di sini yang mengalahkan bukan lagi oleh tentara Yehuda, tetapi malaikat. Kemudian orang-orang Yehuda meraih akan hasil jarahan kota-kota, dan seperti dikata mereka mengalahkan semua kota di Gelar. Mereka menjadi ketakutan dari yang mereka awalnya mereka adalah pasukan yang besar dan kuat. Akhirnya mereka kalah dan menjadi tidak ada apa-apa lagi. Saudara semua, mengingatkan kita, janganlah kita tinggi hati.
Kita harus tahu seperti Asa, damai sejahtera, karena kita mencari Allah, segala sesuatu oleh karena kasih karunia Allah. Kalau hari ini kamu kekurangan di mata orang, kamu orang yang tidak memiliki apa-apa, kamu harus lebih lagi masuk di dalam ayat-ayat ini, dan Tuhan berfirman kepada kita pada saat Tuhan menolong kita, seberapa banyak modal yang kamu miliki itu bukan menjadi permasalahan. Pada saat hadiratnya menyertai kita, kita akan mengalami mukjizat. Yang lemah akan menjadi kuat, yang lemah akan mengatasi yang kuat. Kalau kita sendiri mengira kita kuat, dengan seketika kita akan tidak kehilangan segalanya. Mari kita meneladani hidup Asa untuk dalam hidup kita mengalami mukjizat dan penyertaan Allah. So, kita dalam percobaan kita melihat Allah ada di sekeliling kita, kita percaya pada Tuhan dan menjadi Dia.
siapa yang seperti Engkau. Engkau Allah yang maha besar, maha mulia, maha dari segalanya. Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau. Engkau ada Engkau di rumah kami, di gereja. Engkau yang berkuasa di atas segala sesuatunya. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih. Saudara semua, kita bersyukur pada Tuhan. Kita renungkan, terlebih lagi kita bersyukur untuk Hong Kong di masa demonstrasi, di masa pandemik, pengurangan perekonomian. Tapi saudara-saudari kami masih tetap bisa di rumah Tuhan, mengalami penyediaan dari Allah. Atau kita, orang rumah kita, gereja kita terus menerus mendapatkan tanah milik mereka. Bahkan saudara-saudari semua, apa yang kamu meraih atau memperoleh apa dari kasih karunia Tuhan, kamu bersyukur kepada Tuhan. Anugerah Tuhan kepadamu, kita bersyukur. Tuhan yang memberikan damai, memberikan keamanan. Kita bersyukur pada Tuhan. Negeri ini masih di dalam tangan kita karena kita mencari Tuhan dan Ia mencari kita serta mengaruniakan keamanan kepada kita di segala penjuru. Saudara semua, ini bukan Hong Kong hari ini aman bukan karena seharusnya, dan juga negara kita, keluarga kita, kehidupan kita aman bukan karena seharusnya. Setiap hari kita melihat peperangan dunia, kacauan, kematian, malapetaka. Tetapi kita di dalam hati kita ada damai, keluarga kita damai, gereja kita ada damai.
oleh karena ini bukan karena satu, tapi karena kita mencari Tuhan. Kita tahu Tuhanlah yang mengaruniakan keamanan kepadanya. Tuhan mengaruniakan keamanan bagi gerejanya, mengaruniakan keamanan kepada Hong Kong. Tuhan, kami tahu ini semua karunia dari-Mu. Tuhan, kami terus berdoa untuk Hong Kong, gereja kami, negara kami. Terhadap kepada tetangga-tetangga kami, sesama kami, Tuhan, berilah damai aman-Mu. Kami mewakili Hong Kong, gereja, negara kami berseru kepada Engkau. Mari kita berdoa pada Tuhan. Tuhan, berilah keamanan, berilah damai sejahtera-Mu. Kami tidak mau melihat ada perang. Kami tidak mau kekurangan bahan pangan, sanda pangan, kekacauan. Kami tidak mau melihat bencana alam, kecelakaan, malapetaka. Kami Tuhan, berapa angin dan berapa kali dalam tahun ini Engkau yang menjaga Hong Kong dengan aman. Tuhan, kami tahu Engkau melihat Hong Kong. Tuhan, kami bersyukur. Kami mohon kepada Engkau lebih banyak lagi beri keamanan bagi Hong Kong di masa-masa mendatang. Di Hong Kong ada damai. Tuhan, Engkau memberikan damai-Mu, keamanan-Mu bagi Hong Kong. Engkau Tuhan semesta alam, Ia mempersiap, menyediakan segalanya. Di ayat 8, pasukan Asa yang dari Yehuda berjumlah 300.000 orang yang berpasukan perisai besar dan tombak, dan dari Benyamin berjumlah 280 ribu orang membawa perisai kecil, orang sebagai pemanah. Orang-orang ini mengikuti Asa. Rasa Tuhan berseru padamu untuk berseru dengan segenap hari mencari Tuhan. Membawa kita juga harus seperti Dia untuk membawa orang-orang percaya pada Tuhan, membawa orang-orang di sekitar kita pada Tuhan. Ada orang sekitar kita dalam keadaan aman. Kamu membangun ada kalanya orang menghadapi serangan. Teruslah percaya pada Tuhan dan mencari dan membawa banyak orang untuk bersandar pada Tuhan. Dan bagi kita juga, baik ketua sel yang pun sebagai ibu bapak rohani terlebih dahulu juga harus mencari pada Tuhan, bersandar pada Tuhan, dan kemudian menuntun, membimbing keluargamu, anggota selmu untuk percaya, untuk
percaya pada Tuhan, mencari Tuhan. Kita sebagai ayah ibu rohani kita untuk memandang kepada Allah, bersandar kepada-Nya. Saya mengundang ketua sel kita harus seperti Asa di masa yang sulit. Bahkan mungkin kita sama seperti Asa waktu menghadapi serangan. Bagaimana kita mengandalkan Tuhan membimbing anggota sel kita menghadapi penyerangan, bukan mundur, bukan menghindar, tetapi seperti Asa membawa orang-orang baik, orang banyak atau dikit. Yang penting kamu mencari orang untuk percaya Tuhan, membawa orang rumahmu, membawa orang-orang yang kamu kenal, anggota selmu. Ini kita berdoa, anggota sel berdoa sebagai hati ayah, sebagai ayah dan ibu untuk menuntun orang banyak untuk lebih lagi bersandar pada Tuhan, mencari Tuhan, dan yang kamu bawa itu adalah pasukan Tuhan yang berpihak pada Allah, yang membawa perisai, tombak, panah, yang sebagai pasukan Allah. Berdoalah untuk anggota-anggota selmu menjadi pasukan bagi Tuhan. Berdoa untuk anggota selmu untuk menjadi pasukan Tuhan, untuk mereka bangkit mengembalakan, membawa pasukan Tuhan mengembalakan. Tuhan, kamu serahkan seluruh anggota sel di depan-Mu, Tuhan. Gereja 611 perlu akan Engkau, dan juga pelideran MG perlu Engkau beri kami setiap anggota sel kami, agar kami bisa mengembalakan domba-domba kami, dan bagi sebagai pemimpin segala kuasa kegelapan semuanya mundur. Engkau yang memberi kemenangan pada kami, dalam pengembalaan kami meraih kemenangan bahkan kelebihan, dan domba-domba kami yang hilang mereka kembali dalam perkumpulan domba-domba kami, dan yang pergi, yang telah meninggalkan gereja, kiranya mereka kembali ke gereja dan tidak lagi menolak gereja. Dan juga kita menggunakan ayat 11 dengan iman, baik anggota sel atau kita semua, kita untuk berseru kepada Tuhan Allah kita. Kita berdeklarasikan bersama di ayat ke-11. Ya Tuhan, selain daripada Engkau tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan Allah kami, karena padamu-lah kami bersandar, dan dengan nama-Mu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini. Ya Tuhan, Engkaulah Allah kami. Jangan biarkan semua orang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau. Haleluya. Kita percaya, kita bersandar kepada Tuhan Allah. Di dalamnya ada kemenangan. Kita tidak perlu takut sebab Tuhan menyertai kita. Saya anggota sel, kadang kita pun dalam pengendalaan itu juga ada kelemahan, ada yang ketinggalan, tidak sempurna, banyak kekurangan. Seperti baik kamu ada atau tidak, yang penting kamu harus berdoa pada Tuhan, berseru pada Tuhan. Ya Tuhan, tolonglah kami. Tuhan Allah kami, tolonglah kami. Kami bersandar kepadamu dengan nama-Mu.
kami maju melawan pasukan yang besar. Baik kamu punya kemampuan atau tidak menggembala, ada yang menggembalakan tapi juga sangatlah tidak mudah. Baik kamu ada atau tidak punya kemampuan, Tuhan akan menolongmu. Seperti kemarin berkatakan oleh Pastor Joshua, walaupun seperti ini kan agak goblok-goblok, tapi Tuhan tetap menolong. Baik kita ada atau tidak, kita percaya pada Tuhan. Aku tidak ada atau tidak ada, Tuhan akan menolong saya. Dalam kekurangan saya, Tuhan menolong saya. Kita rabah hati kita. Jangan melihat bahwa sekarang tidak ada yang mengikuti, saya tidak menginjalkan. Sesungguhnya dalam menghadapi 1 juta orang, taha asa pun sangatlah sedikit. Tapi Tuhan menolong dia. Tuhanlah yang mengalahkan mereka. Seberapa banyak kesulitan yang kamu hadapi, ketidakmampuan atau sakit penyakit, kesulitan dalam ekonomi atau pergumulan, tantangan dalam pengembalaan hubungan setiap hari kita dan Tuhan, ya Tuhan Allah kami, mohon Engkau untuk tolong kami. Mari kita berdoa bersama untuk dirimu menghadapi kesulitan dalam pengembalaan. Ya Tuhan Allah kami, tolonglah kami. Kalahkan segala musuh kami, baik itu sakit penyakit atau pergumulan dalam perekonomian kami, tantangan dalam pengembalaan, dalam hubungan, perusahaan, orang rumah saya. Tuhan, semuanya mohon Engkau. Kita bersama bawa di hadapan Tuhan. Tuhan Allah kami, tolonglah kami di dalam-Mu. Tidak ada yang mustahil. Tuhan, kami berdoa untuk kesehatan rekan gereja dan juga Simo. Musuh hendak menyerang Simo dan gerejanya. Musuh menyerang Simo juga menyerangkan gereja. Jadi kita berdoa untuk kesehatan Simo dan kesehatan staf gereja. Di saat riset di tahun 578 5786 kami berdoa untuk kesehatan rekan gereja dan Simo. Tuhan, Engkau lindungi gereja-Mu, mohon Engkau lindungi kesehatan Simo dan juga rekan kerja, agar kesehatan kami mengalahkan segala sakit penyakit. Dan mengundang untuk Pastor Vanessa untuk berdoa untuk doa kesembuhan. Berdoa untuk kita bersama, pada kita terima kasih karunia ini. Kalau bagimu yang ingin untuk menyembuhkan banyak orang sakit, terlebih lagi kamu melihat mereka, kamu akan ada timbul belas kasihan. Mohon Tuhan memberikan
Terlebih dahulu kamu mohon Tuhan untuk melakukan hal yang spiritual ini, spirit natural ini. Mohon Tuhan, mohon karunia ini, karunia kesembuhan ini, urapan kesembuhan, talenta kesembuhan. Kamu berbicara kamu sekarang pun berdoa Tuhan beri aku Tuhan, kiranya Engkau curahkan setiap orang-orang yang merindukan kekuasa urapan kesembuhan ini pada saat mereka keluar untuk menyembuhkan, menginjilkan. Tuhan, Engkau mengalahkan segala musuh terhadap segala penyakit itu pada orang yang mereka hadapi. Tuhan, mohon kesembuhan-Mu, mujizat-Mu terjadi. Kiranya Tuhan Engkau menolong saudara-saudari, urapan-Mu Engkau curahkan kepada saudara-saudari kami agar terima yang merindukan akan karunia, mempunyai karunia kesembuhan. Kita terima bersama untuk mengadakan mujizat kesembuhan, kesehatan. Tuhan, Engkau bukan hanya menyembuhkan kami, Engkau menyembuhkan juga Simo, agar kami dan juga agar kami mempunyai untuk punya bisa mengadakan mujizat kesembuhan bagi orang lain, dan mujizat selalu mengikuti kami. Tak ada Tuhan ada di pihak kami, tak ada musuh yang dapat mengalahkan kami, dan dalam nama-Mu kami dengan tubuh Simo seluruhnya disembuhkan. Tuhan, Engkau sendiri menolong kami. Tuhan Allah kami, tolong Engkau untuk menolong kami untuk melawan segala musuh kami, melawan segala sakit penyakit. Berikan damai sejahtera-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Berdosa yang dalam nama Tuhan, aku deklarasi segala yang menyerang gereja kami, yang menyerang Pastor Joshua dan Simo, segala tim kami, kuasa ini seluruhnya dikalahkan dalam kuasa Tuhan Yesus. Yang menyerang orang-orang yang menyerang seperti orang pasukan Ethiopia ini, mereka dikalahkan dengan oleh Tuhan, pasukan Tuhan. Dan saya memberkatimu agar kamu dan keluargamu, sukumu melakukan segala yang baik dan benar di mata Tuhan, dan menjauhkan segala menghancurkan segala teguh berhala yang ada di keluargamu, dan dengan segenap hati mencari Tuhan, dan segala sesuatu Tuhan memberkatimu, menyertaimu. Damai sejahtera Tuhan ada padamu, dan damai sejahtera dan keamanan ini ada di negeri kita dan mengelilingi kita. Dalam nama Tuhan Yesus saya deklarasikan pada saat demikian memberkati kita dan melindungi kita. Maka segala sakit penyakit, segala serangan dari musuh, atau serangan dari kutuk-kutuk sihir, bahkan kebencian, semuanya itu
mundur, kok pergi dari gereja kita, dari saudara-saudara semuanya mundur. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati kita semua dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita ada damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati.